Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrita Nataya Salsabila dari kelas 1 BKIF dengan NIM 224110101225. Di sini saya akan menjelaskan materi ujian akhir semester mata kuliah metodologi studi Islam. Langsung saja, untuk yang pertama ada definisi studi Islam. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa metodologi itu terdiri dari dua suku kata, yaitu metode dan logi atau logos. Metode sendiri itu artinya adalah cara atau suatu cara, sedangkan logos itu maknanya sendiri adalah ilmu. Maka secara istilah metodologi dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu metode dan logi. Dalam bahasa Yunani disebutkan kata metodologi yang dengan kata metodos dan logos atau meta, yang artinya melalui ataupun melewati. Sedangkan logos dimaknai sebagai jalan ataupun cara. Maka secara etimologi metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sementara logos merupakan ilmunya atau ilmu tentang cara mencapai tujuan tersebut. Dalam pengertian ini dapat disimpulkan bahwa cara atau ilmu yang digunakan untuk menemukan suatu melalui penelusuran ilmiah atau dengan tata cara tertentu dalam menemukan sebuah kebenaran. Dan ia juga tergantung dari realita yang dikaji dalam mendefinisikan metodologi. Di sini ada Lois Safi itu memaknai metodologi sebagai bidang pengetahuan yang berhubungan dengan pembahasan metode-metode yang digunakan dalam mengkaji fenomena-fenomena alam dan manusia, atau dengan redaksi lainnya. Metodologi adalah bidang pengetahuan ilmiah yang membenarkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan aturan-aturan atau prosedur-prosedur atau metode ilmiah. Itu studi Islam, metodologi studi Islam. Selanjutnya adalah sejarah kemunculan studi Islam. Studi artinya penyelidikan atau bahan pelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, studi adalah penelitian ilmiah atau kajian telaahan. Sedangkan pengertian kawasan artinya wilayah, daerah, lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa studi adalah suatu yang diselidiki dengan tujuan untuk menambah pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Asal-usul kawasan Islam sehingga menjadi kajian dalam tulisan ini adalah Islam agama yang besar dan memiliki syariat yang menarik dan berbeda dengan beberapa agama di dunia sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang sangat kontras, memiliki perbedaan dengan agama lainnya. Untuk selanjutnya ada
dinamika Islam di era globalisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, dinamika berarti gerak atau gerak dari dalam atau tenaga yang menggerakkan, atau bisa diartikan juga semangat, seperti itu. Jadi dinamika adalah gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Dinamika adalah suatu proses yang meliputi perubahan sikap dalam pola pikir dan tingkah laku. Dinamika tersebut cenderung berakses pada terjadinya pergeseran nilai dalam tatanan kehidupan masyarakat yang berimplikasi pada terciptanya sebuah tatanan baru dalam kehidupan. Perubahan dapat menyangkut tentang berbagai hal, seperti perubahan fisikal oleh proses alami dan perubahan kehidupan manusia oleh dinamika itu sendiri. Pengaruh globalisasi terhadap agama Islam tidak bisa dihindari. Berkaitan dengan hal ini merupakan berkat penguasaan dunia teknologi. Keberlangsungan umat Islam di dunia juga telah masuk dalam berbagai percaturan dunia global, seperti itu. Globalisasi merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, yang pada dasarnya itu dapat memberikan pengaruh yang sangat luar biasa dalam perubahan tatanan kehidupan masyarakat di dunia ini. Sebagai bagian dari dunia, Islam merupakan agama yang global, memiliki ajaran yang bisa dipergunakan untuk mewarnai kehidupan masyarakat global. Oleh karenanya, perhatian yang mendalam terhadap ajaran-ajaran Islam yang universal merupakan suatu yang niscaya agar Islam bisa memberi suatu kontribusi yang berarti bagi peradaban global. Untuk selanjutnya yaitu pandangan Islam tentang gender. Gender sepertinya bukanlah sebuah masalah yang besar, akan tetapi permasalahan sebenarnya terletak pada persepsi di mana perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan dipandang menjadi nilai-nilai dan norma tentang kepantasan peran, tanggung jawab serta situs laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembangunan. Pandangan atau persepsi di mana perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai suatu pembenaran terhadap perbedaan hak-hak dan kesempatan bagi keduanya. Gender adalah perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan, tetapi gender merupakan perbedaan, seperti itu. Untuk selanjutnya, peta konsep studi Islam interdisipliner oleh Profesor Abdul Basit. Islam itu understanding Islam, ada problem layer-nya yang mencakup fikih, normatif, ilmu kalam, eksak, sosial atau humaniora. Untuk selanjutnya ada penguatan moderasi untuk masa yang akan datang, masa sekarang dan masa dulu. Seperti itu. Definisi paham yang pertama ada definisi paham radikal. Jika dihubungkan dengan fakta-fakta sejarah, maka gerakan radikalisme sesungguhnya
merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Respon tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan. Respon tersebut muncul dalam bentuk evaluasi. Pada umumnya, yang termasuk gerakan radikalisme dalam Islam tidak akan pernah berhenti. Hal ini disebabkan kuatnya keyakinan kaum radikalis akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Menurut Yusuf Qaradawi, istilah radikalisme tersebut berasal dari kata al-tataruf yang berarti berdiri di ujung, jauh, dan pertengahan. Bisa juga diartikan berlebihan dalam menyikapi sesuatu, seperti berlebihan dalam beragama, berpikir, dan berperilaku, seperti itu. Selanjutnya, indikator atau tanda-tanda terpaparnya paham radikal. Yang pertama ada fanatik dalam berpendapat atau fanatik kepada pendapat sendiri tanpa menghargai pendapat orang lain, seperti itu. Untuk yang kedua yaitu mewajibkan orang lain untuk melaksanakan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah. Yang ketiga, sikap keras yang tidak pas pada tempatnya, seperti itu. Yang keempat adalah sikap keras dan kasar. Yang kelima, berburuk sangka kepada orang lain. Yang keenam yaitu mengkafirkan orang lain. Selanjutnya, implikasi radikal terhadap kehidupan beragama dan berbangsa. Seringkali kita itu salah kaprah menyebutkan radikalisme terhadap agama tertentu. Radikalisme adalah cara pandang yang salah dalam beragama yang dapat menjangkiti semua agama. Selalu ada orang yang berkelompok agama maupun yang berpaham radikal. Radikalisme adalah suatu gagasan atau ide dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial politik dengan menggunakan kekerasan dan cara yang ekstrim. Cukup jelas bahwa radikalisme tidak ada hubungannya dengan agama, tetapi umat agama apapun bisa terjangkiti radikalisme. Hanya saja kebetulan karena di Indonesia mayoritas beragama Islam, maka radikalisme yang menguat itu adalah radikalisme yang mengatasnamakan agama Islam, walaupun tidak menutup kemungkinan bisa menjangkiti agama lain. Konsep pendekatan persuasif dalam menghalau gelombang radikalisme. Jadi pendekatan persuasif itu untuk mencegah kaum radikalisme kita yang dapat ditempuh melalui penguatan karakter sosial dalam pendidikan di sekolah. Pendekatan ini muat mengenai nilai-nilai, misalnya tentang memperkuat keharmonisan antar warga serta menghargai perbedaan. Dengan penguatan karakter sosial tersebut, remaja akan terbentengi untuk menerima doktrin-doktrin yang mengarah pada radikalisme. Untuk yang terakhir, konsep pendekatan represif dalam menghalau gelombang radikalisme. Adapun upaya represif yang dilakukan melalui yang pertama itu pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Yang kedua, melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang atau kelompok radikal yang melakukan tindakan yang mengarah kepada radikalisme. Upaya-upaya penanganan radikalisme oleh pemerintah meski telah mampu menekan tingkah perbuatan terorisme di Indonesia, namun tidak sepenuhnya berhasil. Mengumumkan bahwa upaya-upaya tersebut justru tak jarang dapat resistensi, khususnya dari umat Islam. Sebagian umat Islam beranggapan bahwa proyek radikalisme hanya akan menjadi ancaman dan teror baru sebab selalu
dicurigai proses Islamisasi di Indonesia. Seringkali program-program radikalisme terutama yang dilakukan oleh BNPT dinilai lebih banyak bersifat sporadis, tidak terarah, dan berlangsung dari sejumlah domain yang justru tidak terpapar ideologi radikalisme seperti di pesantren-pesantren tradisional. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.